Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sangat membuat kita miris, memprihatinkan dan menyedihkan para jamaah sekalian, bahwa para pelaku judi online ini ditangkap di warkop, ya, di kafe-kafe, di warung kopi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat maghrib serta pendengar radio di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari tausiah ilmu hadis kita pada malam hari ini kita awali dengan sama-sama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan jiwa dan raga kita, fisik dan mental kita, sehingga kita masih berkesempatan hadir ke rumah Allah yang sangat kita cintai ini untuk melaksanakan satu perintah wajib, salat maghrib secara berjamaah. Kita senantiasa bermohon kepada Allah semoga amal ibadah salat yang baru saja kita laksanakan secara berjamaah akan dikabulkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal ibadah salat tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Berikut salawat beserta salam juga senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat yang telah berjuang bersama beliau untuk menyampaikan pesan-pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah pada malam hari ini juga kita coba menyampaikan kembali pesan-pesan baginda Rasulullah untuk kita merenungkan kembali, untuk kita mengenang kembali pesan-pesan beliau dalam berbagai bidang keagamaan, yang insya Allah pada malam hari ini kita coba melihat pesan-pesan atau wasiat-wasiat baginda Rasulullah berkaitan dengan satu persoalan yang sedang hangat-hangat dibicarakan di dalam masyarakat kita, yaitu persoalan yang dalam minggu-minggu terakhir kalau kita buka koran, hampir setiap koran dibahas, yaitu menyangkut tentang persoalan judi, secara lebih khusus judi online, ya. Bahasa anak muda sekarang disingkat dengan judol, judi online. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari yang lalu kalau kita membuka media koran Serambi Indonesia yang membaca Serambi Indonesia
Di sana diberitakan bahwa lebih kurang 172 pemain judi online ditangkap di Aceh. Sangat miris sekali para jamaah sekalian. Di Aceh yang notabene-nya sebagai daerah yang menerapkan syariat Islam, tapi berita-berita ini ternyata juga tidak luput. Jadi di satu sisi kita sedang mencoba memajukan syariat Islam di kita di Aceh ini, yang membuat provinsi-provinsi lain cemburu ingin melaksanakan menerapkan syariat Islam. Tapi di sisi lain para jamaah sekalian ternodai ya dengan tingkah perilaku beberapa saudara kita yang mencoreng nama istimewa Aceh. Ya, betapa tidak para jamaah sekalian, berita-berita seperti ini bukan saja dimuat di koran daerah, tapi juga terdapat dimuat dalam media-media sosial lainnya, di internet dan bermacam media lainnya. Itu yang dibaca bukan saja oleh orang-orang yang ada di Aceh, di Indonesia, bahkan di seluruh pelosok dunia. Jadi dunia membaca sekarang bahwa Aceh yang sedang menerapkan ajaran Islam itu sudah dinodai, dirusakkan oleh perilaku orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan judi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi karena ini terjadi di Aceh yang sudah ditangkap lebih kurang 172 orang sudah ditangkap. Kalau kita di Aceh ini mengacu kepada Kanun nomor 6 tahun 2014, yaitu akan dikenakan sanksi pasal 16 tentang maisir. Maisir itu adalah judi. Sehingga menurut kanun ini, para pelaku itu nanti bisa ditahan dan bisa pula dicambuk, bisa juga didenda dengan emas. Yang sangat membuat kita miris, memprihatinkan dan menyedihkan para jamaah sekalian, bahwa para pelaku judi online ini ditangkap di warkop, ya, di kafe-kafe, di warung kopi yang kelihatannya datang ke warung kopi untuk minum, tetapi ternyata dalam realita yang bisa kita baca itu beberapa warkop terdapat di sana orang-orang yang melakukan judi online. Kemudian berita hari ini yang terakhir, yang sangat baru, itu ada himbauan sebenarnya. Ada himbauan dari Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh memberikan warning kepada pemilik warkop, pemilik kafe yang ada di Banda Aceh, agar tidak membiarkan tempat usahanya, warung kopinya, kafe-kafenya untuk tempat berkumpulnya orang-orang melakukan ataupun bermain judi online ini. Dan saya melihat ini suatu hal yang perlu mendapat perhatian kita masyarakat Aceh, kepada para polisi yang telah berupaya begitu gigih ya, sejak dari pusat memang, tapi ini secara lebih khusus di daerah kita dari Aceh itu yang sangat intens ya, sangat serius mengadakan warning, memberikan peringatan-peringatan kepada warkop, kepada kafe-kafe
agar mereka berhati-hati, diberikan peringatan, diberikan ancaman ketika ada kafe-kafe, warung kopi yang ada di Banda Aceh membiarkan tempat usahanya untuk berkumpul orang-orang melakukan judi online. Ini pemilik warung itu akan terancam dengan hukuman pidana. Jadi akan dijadikan tersangka. Jadi berpeluang sekali para jamaah sekalian, para pelaku, pemilik warung, pemilik kafe-kafe yang di tempat mereka ditemukan ada pelaku-pelaku judi online itu pemiliknya akan berpeluang untuk dijadikan sebagai tersangka pelaku pidana. Ini sesuai dengan himbauan yang kita baca beberapa hari ini di media-media kita yang ada di Aceh. Dan kita sangat berharap, sangat perlu mendukung ya program-program seperti ini agar Aceh yang kita cintai ini tidak sampai ternodai ya dengan perilaku beberapa orang yang boleh jadi orang-orang yang melakukan ini belum tentu semuanya orang kita Aceh. Ya, bangsa Aceh belum tentu, tapi boleh jadi ada pelaku-pelaku dari luar. Kita bermohon kepada Allah semoga apa yang diprogramkan ini bisa berjalan dengan baik, dan semoga pelaku-pelaku judi online itu juga bisa hengkang dari bumi Aceh Serambi Mekah yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita coba awali kajian kita ini dengan melihat firman Allah dan sabda-sabda Rasulullah terkait dengan persoalan ini. Orang yang memberikan peluang untuk terjadinya perbuatan-perbuatan jahat ataupun perbuatan-perbuatan maksiat itu akan mengambil bagian dosa. Ini yang sangat perlu untuk mendapat perhatian kita. Jadi pelaku dosa itu bukan saja orang yang langsung melakukan perbuatan tersebut. Kalau misalnya judi, bukan saja pelaku judinya, tetapi orang-orang yang memfasilitasi, ya, sama seperti tersebut dalam hadis, riba, peminum ataupun pemakan riba, penyedia, bahasa Aceh siduk kedraw simat talau sipeh bajo, itu sama dalam pengertian penilaian agama. Di demikian juga orang-orang yang memberikan peluang untuk bisa terlaksananya perbuatan-perbuatan tindak pidana judi online ini. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, may yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Barang siapa yang memberikan bantuan kepada sesuatu yang baik, maka dia akan mendapat pahala terhadap apa yang dilakukan itu, terdapat bagian. Dan barang siapa yang memberikan bantuan berupa kejahatan, ya, memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan, juga dia akan memikul dosa dari kejahatan tersebut. Orang-orang yang mengikuti pekerjaan atau perbuatan dosa tersebut juga akan dipikulkan kepada pencetus awal atau penyedia awal. Jadi sangat perlu berhati-hati kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang barangkali lengah terhadap persoalan ini. Jadi dosa kita yang kita sebagai penyedia
lalu dosa lain juga akan mengalir kepada kita, orang-orang yang turut melakukan perbuatan jahat tersebut. Dengan bahasa lain, mungkin kita bisa mengatakan, kalau selama ini kita sering mendengar sedekah jariyah, pahala jariyah, tapi dalam hal dosa ini juga dikenal ada dosa jariyah. Maknanya dosa yang mengalir. Bukan saja orang yang melakukan perbuatan dosa tersebut, tetapi juga akan mengalir, akan ada imbasnya bagi pelaku awal. Siapa yang menyediakan tempat, siapa yang mencetus perbuatan dosa itu akan mengambil bahagian dari dosa-dosa tersebut. Jadi penyedia, pelaku, pencetus itu akan bertubi-tubi datang dosa dari Allah Subhanahu wa taala, karena berawal dari kitalah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kutiba lahu mislu ajri man 'amila biha." Barang siapa yang menetapkan, mencetuskan dalam Islam suatu kebaikan, lalu kebaikan yang kita cetuskan itu diamalkan oleh orang lain, itu akan ditulis, akan dicatat bagi pencetus itu pahala seperti orang yang mengamalkan. Lalu wala yanqus min ujurihim syai', tidak ada dikurangi sedikit pun dari pahala mereka yang melakukan. Kemudian terkait dengan kejahatan, terkait dengan perbuatan pidana yang dilakukan, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, barang siapa yang mencetuskan dalam Islam sunnah ataupun kebiasaan yang jelek, lalu diikuti oleh orang-orang lain dengan melakukan perbuatan yang jelek tersebut, itu akan dicatat baginya dosa seperti orang yang melakukan dosa tersebut dan tidak dikurangi sedikit pun. Ini sabda Rasulullah yang menyangkut tentang contoh kebaikan dan contoh kejelekan yang dilakukan oleh seseorang manusia. Jadi kalau misalnya kita memberikan contoh yang baik, lalu contoh tersebut diikuti oleh orang lain, maka orang yang melakukan itu akan mendapat pahala kebaikan dan juga akan mengalir kepada kita yang mencontohkan pertama sekali. Mungkin kalau kita buat misalnya, ada seseorang, misalnya di zaman modern sekarang ini, orang masih enggan, masih belum tertarik untuk menutup aurat. Lalu ada seseorang desainer menciptakan model pakaian yang membuat anak-anak muda tertarik dengan pakaian tersebut. Lalu dari selama ini mereka buka aurat, tetapi dengan ada model yang diciptakan dari seseorang desainer pakaian, tertarik mereka untuk mau memakai pakaian yang menutup aurat misalnya. Selama ini buka aurat atau tidak sempurna menutup aurat, dengan contoh yang kita berikan membuat orang tertarik mengikutinya. Lalu kita sebagai pencetus akan mendapat aliran pahala, lalu diikuti lagi oleh orang lain, diikuti lagi oleh orang lain terhadap kebaikan yang kita lakukan, sehingga akan menumpuklah pahala yang kita terima karena kita sebagai pencetus awal. Demikian juga sebaliknya para jamaah sekalian, seseorang yang mencetuskan sesuatu yang jelek, lalu kejelekan itu diikuti oleh orang lain, maka kita akan kebagian dosa orang yang mengikuti tersebut. Semakin banyak orang yang mengikuti dosa-dosa tersebut atau perbuatan tersebut, semakin menumpuklah dosa jariyah ya, yang mengalir terus-menerus kepada kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kita senantiasa berharap semoga dalam hidup ini
kita bisa mencetuskan kebaikan-kebaikan, kita membuat sejarah kebaikan-kebaikan, dan kita semoga mampu meninggalkan sejarah kejelekan-kejelekan agar dosa tidak terus mengalir kepada kita, agar dosa jariah tidak sampai mengalir kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan persoalan judi, di antaranya disebutkan dalam Al-Quran dan dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah Al-Maidah misalnya ayat 90-91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah melalui firman ini mengajak kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras itu, wal maisir, dan judi, wal ansab, mengundi nasib, wal azlam, ini wal azlam, wal ansab, wal azlam, mengundi dengan menggunakan anak panah. Ini salah satu tradisi yang dipraktekkan pada masa-masa jahiliyah dan di masa-masa awal Islam dulu. Itu dikatakan rijsum min amalis syaitan. Itu termasuk perbuatan keji, perbuatan kotor, dan itu merupakan perbuatan syaitan. Perumpamaan perbuatan tersebut sebagai perbuatan syaitan itu menunjukkan bahwa memang perbuatan tersebut perbuatan yang berdosa. Allah tidak mencontohkan sesuatu dengan amal syaitan kecuali itu perbuatan yang jelek. Oleh karena itu Allah mengatakan fajtanibuhu, hendaklah kalian menjauhkan semua perbuatan-perbuatan tersebut, khamar, judi dan lain sebagainya. Semoga kamu menjadi orang-orang yang mendapat kemenangan. Sesungguhnya syaitan menghendaki untuk menjerumuskan kita kepada permusuhan dan kemarahan melalui khamar dan maisir. Jadi mereka punya sarana bagaimana mengajak kita supaya antara sesama kita, antara sesama keluarga kita, saudara kita, supaya terjadi permusuhan, supaya terjadi pertengkaran, bahkan sampai membuat tumpah darah. Itu mereka menyediakan sarana yang bermacam-macam, menyediakan sarana lewat minum khamar sehingga membuat orang mabuk, menyediakan sarana melalui main judi. Lewat permainan judi ini akan menyebabkan dampak yang sangat luar biasa, ya, akan menciptakan orang-orang malas. Padahal Islam menginginkan kita orang-orang yang kreatif, yang bekerja, bukan orang-orang yang hanya model menghasilkan sesuatu secara instan. Orang main judi kan tidak ada bekerja, dia cuma menunggu-nunggu saja hasilnya dari modal yang dilakukan. Wa yasuddakum an zikrillah. Jadi kerja syaitan itulah dia, ya, mengajak orang untuk melakukan perbuatan minum khamar, mengajak orang untuk berjudi, dan menghalang-halangi orang dari zikrillah, dari mengingat Allah, dari berzikir kepada Allah, dan menghalang-halangi manusia juga wa anis shalah, untuk melakukan salat.
Itulah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh syaitan. Kita kadang-kadang tidak menyadari sudah melakukan sesuatu yang merupakan nyanyian-nyanyian syaitan. Kita sedang mengikuti nyanyian-nyanyian syaitan karena diiming-iming dengan kekayaan, diiming-iming dengan kesenangan dan lain sebagainya. Terutama bagi kita-kita yang imannya masih goyang, imannya masih tipis sekali, yang tidak ditingkatkan keimanan dengan banyak berzikir kepada Allah, banyak membaca Al-Quran dan sebagainya. Itu syaitan-syaitan itu akan sangat mudah sekali merasuk kita, para jamaah sekalian. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau setelah mengangkat menuliskan ayat surat Al-Maidah ayat 90, 91 bahkan 93, beliau mengutip beberapa hadis untuk memberikan penjelasan terhadap ayat perjudian ini. Yaqulu ta'ala nahiyan ibadahul mu'minina an ta'atil khamri wal maisir wa huwal qimar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam konteks melarang hamba-hambanya yang mukmin untuk untuk minum khamar dan main judi. Judi yaitu wahwal qimar, taruhan. Wa qad warada an Amiril Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Telah datang sebuah riwayat yang diterima dari Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Apa dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib terkait dengan ayat ini, para jemaah sekalian? Annahu qala asy-syatranj minal maisir, bahwa main dadu itu, main catur itu bahagian dari maisir, bahagian dari judi. Jadi banyak sekali jenis-jenis permainan yang dikategorikan kepada judi. Jadi kalau kita sekarang umpamanya banyak atau sering membaca judi online, itu bukan berarti sesuatu yang baru. Ada sesuatu yang baru, mungkin modelnya yang baru atau sarananya yang baru, tetapi semua itu sudah ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan dalam hadis, bahwa yang namanya judi, yang namanya taruhan, yang namanya permainan ada untung rugi. Bahkan oleh sebahagian ulama yang dikutip oleh Ibnu Katsir, permainan anak-anak sekalipun, ya, yang main taruh-taruhan kecil-kecilan, itu berawal dari sana. Kalau kita umpamanya tidak memberikan peringatan awal, itu semakin mereka bertambah usia, remaja, menjadi pemuda sampai dewasa, kalau kita tidak berikan peringatan bahwa itu merupakan cikal bakal yang kemudian bisa membawa kepada judi yang berdosa, yang dimintakan kita untuk menjauhinya. Fajtanibu. Atha, Mujahid dan Taus mengatakan, kullu syai'in minal qimari fahuwa minal maisir hatta la'ibis sibyana bil jauzi. Nah, ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab beliau. Yang dikutip oleh Atha, ini ulama-ulama tabi'in, ya, generasi-generasi setelah sahabat. Atha, Mujahid, Taus, mereka mengatakan kullu syai'in minal qimar, ya, segala sesuatu yang merupakan taruhan-taruhan, fahuwa minal maisir, itu termasuk judi. Judi apa? Judi yang disebutkan dalam Al-Quran yang kita bacakan tadi, yang diserukan, wahai orang-orang yang beriman,
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman yang kita bacakan di atas tadi, innamal khamru wal maisir, khamar dan maisir itu termasuk di antara perbuatan syaitan, maka jauhilah dia. Jadi oleh karena itu perbuatan-perbuatan yang dikategorikan ke dalam perbuatan tersebut, walaupun kadarnya level kecil-kecilan, tapi itu termasuk bahagian dari judi. Hatta sehingga permainan anak-anak pun, ya, hatta la'ibus sibyan bil jauzi, anak-anak yang bermain biji-bijian yang di sana menggunakan taruhan, ya, memain kacang-kacangan, biji-bijian, batu-batuan, itu termasuk judi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dikutip oleh Ibnu Katsir. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dikatakan oleh Al-Dhahhak yang dikutip oleh Ibnu Katsir dari Ibnu Abbas, al-maisiru huwal qimar kanu yataqamaruna fil jahiliyah ila maji'il Islam. Maisir itu adalah taruhan yang sering mereka jadikan sebagai permainan di masa jahiliyah sampai kepada masa-masa awal masuknya Islam. Fanahahumullahu an hadhil akhlaqil qabihah. Jadi perbuatan-perbuatan permainan-permainan seperti itu yang dapat membawa kepada judi benar-benaran, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan perilaku yang sangat keji, perilaku yang sangat jelek. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali dikutip pendapat-pendapat ulama oleh Ibnu Katsir yang mengkategorikan permainan-permainan yang membawa mengarah kepada judi. Seperti dikutip dari Al-Qasim Ibnu Muhammad, juga dikutip oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsir beliau, kullu ma alha an zikrillahi wa anis salati fahuwa minal maisir. Jadi apapun, ya, setiap sesuatu yang membuat orang lalai dari ingat kepada Allah, dan setiap apapun yang membuat orang lalai dari melaksanakan salat, fahuwa minal maisir, itu termasuk maisir yang disebutkan dalam firman yang kita bacakan tadi. Jadi sebenarnya banyak sekali, ya. Jika misalnya kita biarkan anak-anak kita bermain HP, bermain game di HP, apalagi di sana ada taruhan, itu adalah cikal bakal yang dapat membawa kepada perjudian yang sesungguhnya. Oleh karena itu maka kita sangat perlu memberikan peringatan kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, agar hal-hal seperti ini dijauhi dari awal. Karena kalau terbiasa seperti itu, semakin usianya bertambah, maka semakin terbiasa bagi mereka untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Rasulullah SAW bersabda, man la'iba bin nardashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bermain dengan nardashir, nardashir itu main dadu, ya, main dadu ataupun main kartu macam-macam itu seolah-olah dia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan dalam darah babi. Jadi orang yang bermain itu sama kita seperti sudah mencelupkan tangan kita ke dalam darah babi, kata baginda Rasulullah dalam riwayat Imam Muslim. Jadi siapa yang bermain catur, begitu ya,
atau bermain dadu seolah-olah ia telah melumuri tangannya dengan darah ataupun dengan daging babi. Itu perumpamaan yang sangat keji yang diberikan oleh baginda Rasulullah untuk menggambarkan bahwa permainan tersebut permainan yang sangat dibenci Allah dan sangat dilarang di dalam agama kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Imam Malik melarang bermain nardasyir itu, bermain catur beliau menganggap catur lebih buruk, lebih bahaya daripada nardun. Ya, ada macam-macam jenis yang dapat membuat seseorang terjerumus kepada judi yang sebenarnya, sehingga sebahagian ulama kita, para jamaah sekalian, menggunakan alat-alat yang dijadikan sarana bermain judi itu. Ada beda pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa menggunakan sarana tersebut meskipun tidak ada taruhan, itu juga hukumnya sama, haram. Karena ma'adda ilal harami fahuwa haram. Sesuatu yang dapat membawa kita kepada perbuatan haram, maka itu juga dihukum haram. Jadi oleh sebagian orang yang dianggap itu permainan biasa walaupun tidak ada taruhan, tetapi karena itu berpeluang untuk melakukan taruhan, maka itu perlu diantisipasi agar kita tidak terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu Isya sudah tiba, mungkin kita padahi sampai di sini beberapa pesan-pesan baginda Rasulullah, juga beberapa ayat Al-Quran berkaitan dengan perbuatan judi ini. Semoga perbuatan-perbuatan yang sangat keji ini dijauhkan Allah dari daerah kita dan dari keluarga kita. Semoga kita senantiasa mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang kita sampaikan pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد